Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai latihan PSAS Matematika kelas 10. Untuk materinya, yang pertama pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua barisan dan deret yaitu aritmatika dan geometri, yang ketiga adalah aplikasinya ya dari nomor 2, yang keempat adalah grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah beberapa soal yang akan Ibu bahas. Boleh kalian kerjakan terlebih dahulu, nanti samakan dengan jawaban yang Ibu share. Untuk pertanyaan nomor 1, titik potong untuk 3x tambah 4y lebih dari 12 adalah, nah untuk titik potong bisa saja x-nya yang sama dengan 0, nanti dicari y-nya, dan satu lagi y-nya sama dengan 0. Nah untuk persamaan 3x tambah 4y sama dengan 12. Jika x sama dengan 0, berarti 3 kali 0, 0, ditambah 4y sama dengan 12. Artinya, y sama dengan 12 dibagi 4. Diperoleh y sama dengan 3. Maka kita dapat titik koordinat 0,3. Satu lagi, ketika y-nya sama dengan 0, maka 3x tambah 4 kali 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12, artinya x sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka kita peroleh 4,0, sehingga titik potong untuk 3x tambah 4y ada 2, 0,3 dan 4,0. Untuk soal nomor 2, sebutkan beberapa bentuk pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear bisa saja AX tambah BY lebih dari C misalkan ya. Atau langsung kita ke contoh 3X tambah 4Y misalkan lebih dari 12. Atau bisa saja 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Atau 3X tambah 4Y yang kurang dari 12. Satu lagi, 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaannya ya. Nah, ada 4. Soal selanjutnya, untuk nomor 3, gambar untuk 2x. Gambar untuk 2x tambah 5y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita gambar dulu sistem koordinatnya. Ketika x sama dengan 0 dan ketika y sama dengan 0. Ketika x sama dengan 0, maka 2 kali 0 ditambah 5y. Kehapus ya. Ulangi, buat dulu sistem koordinatnya. Nanti x sama dengan 0 diperoleh 0 tambah 5y sama dengan 10. Berarti 5y sama dengan 10, y-nya sama dengan 10 dibagi 5, 2. Berarti ini 0,2. Satu lagi, kalau y sama dengan 0, berarti 2x tambah 0 sama dengan 10. 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 2, 5. Diperoleh 5,0. Kita tulis titik ini ke dalam sistem koordinat. Kalau 0,2 berarti di sini. Nah, ini 0,2. Kalau 5,0 berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Nah, kita tarik garis dari 2 titik. Karena lebih dari berarti ke atas. Di gambarnya yang diarsir ya, yang di atas. Untuk soal nomor 4, gambar DHP untuk 3x tambah y lebih dari 9. Nah, simpan dulu di sini sistem koordinatnya. Kemudian sama kayak tadi, 3x tambah y sama dengan 9. Untuk x-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 tambah y sama dengan 9. Berarti y sama dengan 9. Satu lagi, y sama dengan 0. 3x tambah 0 sama dengan 9. 3x sama dengan 9, x sama dengan
9 dibagi 3 sama dengan 3. Berarti yang pertama 0,9, yang kedua 3,0. 0,9 berarti di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di sini. 0,9 satu lagi 3,0 1 2 3 3,0. Kita gabungkan 0,9 dengan 3,0. Nah, karena di sini lebih dari 9 berarti ke atas ya. Nah, daerahnya DHP. Berarti ini DHP-nya di atas. Kalau kurang dari berarti ke bawah. Kita tinggal gitu aja. Selanjutnya untuk nomor 5, daerah yang diarsir merupakan DHP dari pertidaksamaan. Nah, berarti kita mencari garis ini yang melewati ini. Ya. Nah, kemarin Ibu sudah membahas kalau yang memotong di sumbu Y berarti langsung 4X. Nah, ini 4X. Kalau dimotong di sumbu di sumbu X berarti ditambah 3Y. Sama dengan 4 kali 3 langsung 12. Tinggal kita lihat ini diarsirnya ke bawah atau ke atas. Kalau ke bawah kurang dari, kalau ke atas lebih dari. Nah, kemudian kalau putus-putus tidak pakai sama dengan, kalau tidak putus-putus berarti pakai sama dengan. Karena ini ke bawah dan tidak putus-putus berarti kurang dari sama dengan 12. Seperti ini ya. Jadi ini jawabannya. Untuk soal nomor 6, pertidaksamaan untuk gambar berikut. Nah, ini gambarnya ke atas ya. Nah, kalau ke atas nanti pasti lebih dari ya. Tinggal pakaikan dengan ininya sumbu X sumbu Y. Ini 0,4 berarti 4X. Ini 2 berarti 2Y. Ke atas berarti lebih dari sama dengan 4 kali 2, 8. Sudah, ini ketemu jawabannya. Cukup mudah. Nah, sekarang nomor 7. Karena di sini ada 2 garis, berarti kita mencari 2 garis. Garis yang pertama, yang ini ya. Ini pertama, ini kedua. Garis yang pertama melalui 0,5. Oke, yang pertama 0,5 dan satu lagi 2,0. Ini yang pertama. Yang kedua 0,2 dan 0,2 dan 3,0. Berarti ini langsung kalau 0,5 5x. 2 tambah 2y. Ke atas apa ke bawah? Ke bawah berarti kurang dari sama dengan 5 kali 2 10. Ini juga sama, 2x tambah 3y. Ke atas atau ke bawah berarti 6. Nah, ini 1, ini 2. Kemudian karena ini di kuadran 1 artinya x-nya lebih dari 0. Satu lagi, y-nya lebih dari 0. Berarti nanti ada 4 ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Soal selanjutnya. Nah, ini 3x tambah 5y 15 berarti 3x 5y ini ya. Ini yang pertama. 5x tambah 2y berarti ini yang kedua. Kalau lebih dari semuanya ke atas. Ini ke atas yang pertama. Yang ini juga ke atas. Yang terarsir 2 kali itu yang daerah mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3 atau 4. Ternyata yang di sini nih. Nah, berarti daerah 2. Gitu ya kalau DHP. Daerah 2. Yang ini. Terarsir 2 kali. Selanjutnya, untuk nomor 9, nah ini langsung masuk ke barisan ya. 3, 5, 7, 9. 1, 4, 9, 16, 9, 6, 3, 0, min 3, 8, 4, 2, 1. Yang termasuk barisan aritmatika. Kalau aritmatika itu ada beda atau mau ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Coba ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Oke, berarti ini aritmatika. 1, 4, 9, 16. Ini sepertinya polanya kuadrat, bukan? Ini berkurang 3. Kurang 3, kurang 3, kurang 3. Oke, berarti yang ketiga. Kalau ini 8 ke 4 dibagi 2, bagi 2, bagi 2. Bukan, ini geometri ya. Kalau dibagi. Berarti jawaban untuk barisan aritmatika 1 dan 3.
Diketahui barisan aritmatika 37, 11, 15, maka suku ke-31. U31 rumusnya A tambah N-1 kali B. Karena ini barisan aritmatika. A-nya berapa? 3. Tambah yang ditanyakan 31 dikurangi 1. Bedanya lihat, ini bedanya di jumlah tambah 4 ya. Nah, dikali 4 sama dengan 3 ditambah 31, 30 dikali 4. Yang dalam kurung terlebih dahulu ya. 30 kali 4, 120, ditotalkan 123. Ini jawabannya. Soal nomor 11. Rumus suku ke N. Nah, kalau ditanya rumus suku ke N, berarti kita harus mencari A sama B. Sudah ya. A-nya di sini 5. Bedanya ini tambah 3 tambah 3 ya. Berarti 3. Masukin ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. A-nya itu 5, N-nya itu nggak tahu berapa, minus 1, B-nya 3. Nah, kali biasa ya. Nah, sudah belajar. Ini kali 3, kali 3. 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. 5 kurangi 3, 2, ditambah 3N. Karena ini berbeda ya, N sama bilangan. Jadi jawabannya ini. Soal nomor 12. Diketahui deret 5, 8, 11. Jumlah 5 suku pertama berarti SN. Rumusnya gimana SN? N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Nah, ini ditanya 5 suku pertama, jadi 5 per 2. 2, A-nya berapa? 5. Ditambah N-nya itu 5. 5 kurangi 1, 4. Bedanya coba kita lihat, ternyata ditambah 3. Nah, sudah 5. Oh, kehapus ya. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti ini nomor 12. Di sini aja ya. Nomor 12. S5 sama dengan N per 2. 2A tambah N-1 kali B. Berarti 5 per 2. 2 kali 5, 10. Tulis aja dulu. 5 kurangi 1, bedanya 3. 5 per 2, 10 tambah 4 kali 3. Kali dulu yang dikerjakan terlebih dahulu. 5 per 2, 10 ditambah 12. 5 per 2, 10 tambah 12, 22. Nah, dibagi dulu boleh. Jadi 5, 2, nah 11 ya. Jadi sama dengan 55. Lanjut, soal nomor 13. Masih aritmatika SN. Sini ya, nomor 13. Berarti S31 sama dengan N per, tulis dulu rumusnya. Takutnya lupa. N-nya 31 per 2. 2A 2 dikali 30 ditambah N-nya 31 dikurangi 1. Bedanya ternyata mundur negatif 2. Tulis lagi 60 ditambah 30 dikali min 2 sama dengan 31 per 2. 60 min 60, 31 per 2, 60 dikurangi 60, 0 ya, sesuatu dikalikan dengan 0 berarti 0. Pas ya, ternyata jumlah 31 suku pertama adalah 0. Nomor 14. Diketahui suku ketiga berarti U3. U3 itu A tambah 2B. Kemudian suku ke-6 U6 sama dengan A tambah 5B. Katanya berturut-turut 11 sama 19 ya. 11 sama 19. Menghilangkan A dikurangi. Nah, berarti 5B dikurangi 2B, 3B sama dengan 19 dikurangi 11. Berapa ini? Diketahui suku... Oh, ini salah ya. Harusnya ini 11 dan 20.
Nah, ini 20. 20 kurangi 11, 9. B sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Yang dicari tentukan suku keempat 2. Nah, terus A ditambah 2B sama dengan 11. A ditambah 2 kali 3 sama dengan 11. A ditambah 6 sama dengan 11, berarti A-nya 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Nah, kita sudah punya A sama B, baru dicari U42. U42 itu A ditambah 41B. A-nya itu 5, B-nya itu 41 kali 3. Berarti 5 ditambah kalikan. Nah, jadi hasilnya 128. Soal selanjutnya untuk nomor 15, Ani menabung setiap bulannya secara teratur. Pada bulan ketiga, ia menabung sebesar 150.000, berarti U3 sama dengan 150.000. Kemudian bulan ke-6, artinya U6 sama dengan 210.000. U3 itu kita peroleh A ditambah 2B sama dengan 150.000. Kalau U6 berarti A ditambah 5B sama dengan 210.000. Seperti soal sebelumnya, kita eliminasi yang A. Bawah kurangi atas, 3B sama dengan 60.000. Diperoleh B 60.000 dibagi 3 sama dengan 20.000. Setelah kita dapat B, kita substitusi ke A. Untuk mencari A maksudnya ya. 150.000 kita pilih yang persamaan atas. Ketika B-nya 20.000 berarti 2 dikali 20.000, 40.000. Sama dengan 150.000. A ditambah 40.000 sama dengan 150.000, artinya dikurangi. 150.000 dikurangi 40.000. A sama dengan 110.000. Nah, kita lihat pertanyaan yang pertama. Tentukan berapa rupiah selisih. Selisih itu beda ya, berarti sudah diketahui B-nya adalah 20.000. Nah, yang ini. Yang kedua, berapa rupiah uang yang ditabung Ani kali pertama, berarti A. A itu kan suku pertama. Berarti A sama dengan 110.000. Begitu ya. Pakai eliminasi dan substitusi. Soal selanjutnya. Nomor 16. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat penjahit bulan pertama menghasilkan 150 setel. Artinya A-nya sama dengan 150. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat 20. Nah, berarti B-nya 20. Berarti ini membentuk deret aritmatika. Banyak hasil produksi selama 1 tahun. Nah, berarti banyaknya hasil produksi deret. Nah, berarti kita mencari S12 karena 1 tahun. Berarti S12 sama dengan pakai rumus N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. N-nya 12, berarti 12 dibagi 2, 2 kali 150 ditambah N-nya 12 dikurangi 1, bedanya 20. 12 dibagi 2, 6. 2 kali 150, 300. 12 kurangi 1, 11. Dikali 20. Sama dengan 6. 300 ditambah 220. Sama dengan 6 dikali 520. Dikalikan saja. Hasilnya 3120. 6 dikali 520. Selanjutnya nomor 17, sebuah toko elektronik pada bulan pertama 800, naikkan produksinya tiap bulan 500. Nah, artinya ini pakai deret barisan aritmatika ya, tapi yang ditanyakan jumlah barang yang diproduksi selama 2 semester. Berarti S12 ya, karena 1 semester itu berapa bulan? Nah, 1 semester 6 bulan. Kalau 2 semester sama dengan 12 bulan. Karena yang bertambahnya itu di sini nih, tiap bulan. Berarti yang dicari S12.
N per 2, 2A tambah N-1 kali B. N-nya 12 dibagi 2, A-nya pertama 800 tambah 12 kurangi 1, bedanya 500 karena tiap bulan 200 ya, menaikkannya 200. Sama dengan 6, 2 kali 800 1600 ditambah 11 kali 500. Wah, kehapus ya. Oke, tadi ulangnya saja lagi ya. A-nya sama dengan 800, B-nya sama dengan 500. Yang dicari S12. Berarti 12 per 2, 2A, A-nya 800 ditambah 12 kurangi 1, bedanya 500 kurung tutup, 12 per 2 6, 1600 ditambah 11 kali 500 kali ya, titik itu kali 6, 1600 ditambah 5500, 5500 dijumlahkan 1600 tambah 5500 7100 kali 6, 6 kali 7 42. Jadi jumlah barang yang diproduksi selama 2 semester adalah 42.600. Lanjut. Nah, dari pilihan berikut yang merupakan barisan geometri. Ciri dari geometri itu ada R, rasio, bisa dikali, bisa dibagi ya. Nah, untuk yang A, lihat tambah 10. Tambah 10, oh berarti ini bukan. Yang kedua kali 2, kali 2, kali 2. Oke, ini kali 2, berarti betul geometri. Ini kali 2, kali 2 juga ya. Kali 2, berarti geometri. Kalau ini tambah 4 kali tambah sekian, berarti bukan. Kalau ini bagi 2, bagi 2. Berarti betul. Berarti jawabannya B, yang C, dan yang E. Ini adalah barisan geometri. Nomor 19. Tentukan rasio. Rasio itu U2 dibagi U1 ya, atau suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya. Kalau untuk yang A boleh, mau yang mana, yang ini juga gak apa-apa nih. Ya, karena mungkin bilangannya kecil, bolehlah 3 dibagi 9 atau disederhanakan 1/3. Ini rasionya. Yang kedua, nah, mau cari yang mana nih? Yang ini aja ya, atau yang ini bolehlah. 5/25 sama dengan 5 dibagi 5, 1/5. Kalau mau yang ini kan lebih sulit karena ini pecahan, jadi ambil yang simpelnya saja. Nah, rasionya yang kedua 1/5. Nomor 20. Jumlah 4 suku pertama dari suatu deret geometri jika suku pertamanya 9 dan rasionya 1/3. Berarti yang dicari S4 untuk geometri. Rumusnya A dikali R pangkat N min 1 per R pangkat N min 1 kalau rasionya lebih dari 1. Tapi ini kan rasionya 1/3, berarti pakai yang bukan yang itu ya, berarti yang ini A 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R pangkat N. Oh bukan, 1 dikurangi R. Oke ya, sambil kalian coba dihafalkan ya. A nya itu 9, 1 dikurangi R, R nya itu 1/3 pangkat 4 per 1 dikurangi 1/3 sama dengan 9, 1 dikurangi 1 dipangkatin 3, 4, 3 dipangkatin 4, 81 per 1 dikurangi 1/3 sama dengan 9, 1 dikurangi 81 itu 80/81 dibagi 1 dikurangi 1/3, 2/3. Sedikit lagi, 9 dikali 80/81 dikali 3/2. Ya, ini ya dibagi sama dengan dikali dengan kebalikannya. Ini bisa dicoret, ya ini sama ini 9.
Ini sama ini 3. Berarti 80. 3 dikali 2. Atau bisa disederhanakan lagi, ini bagi 2 ya. 40/3. Oke. Nomor 21. Suku pertama suatu barisan geometri adalah 3. Berarti A sama dengan 3. Suku ke-6, U6 sama dengan A R pangkat 5 ya kalau di geometri. Adalah 192. A-nya berapa? 3. R pangkat 5 sama dengan 192. R pangkat 5 sama dengan 192 dibagi 3. 64. R pangkat 5 sama dengan 64. Berarti R-nya berapa? Gitu kan? Nah, berarti R-nya 2 ya. Karena akar dari karena kan 2 pangkat 5 kan 64. Tentukan rasio. Sudah. Berarti R-nya 2 ya. Nah, ini. Coba ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oh, bukan ya? R-nya berarti akar 2 ya. Nah, karena ini kan 2, ini masih 32 ya. Oke, atau bolehlah seperti ini ya. Sama dengan, bukan 2 berarti ya. 64 itu 2 pangkat 4. Nah, ini 5 ya. Nah, jika kalian masih ingat pangkat pecahan berarti 2, 4/5. Nah, ini. Jadi R-nya ini. Oke. Selanjutnya. Oh betul ya. Ini 5 kan? 5. Oke, kita ulangi lagi saja. Hapus dulu. Hapus. Hapus sebagian. Dari sini ya. Nah, oke, kita tulis lagi. Kalau 64 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6 ya. Nah, berarti di sini R sama dengan 2 pangkat 6 di akar. Nah, ini ya. Ini baru 6/5. Nah, tapi nanti biasanya dari sini pas ya. Oke, lanjut ke nomor 21. Seutas tali dibagi menjadi 7 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika tali terpendek 2, berarti U1-nya 2 ya. Terpanjangnya U7, 128. Hitung panjang potongan keempat yang dicari U4. Nah, berarti kita harus nyari R-nya dulu dari sini ya. Nah, U7 itu kan A kali R pangkat 6. Nah, ini ya. A-nya kan udah ada 2. Nah, gini. Berarti R pangkat 6 sama dengan 128 dibagi 2. 60. Nah, ini pas ya. R pangkat 6 sama dengan 64, berarti R-nya 2 nih kayak tadi. Nah, udah R-nya 2. Sedangkan yang kita cari U4. U4 itu A R pangkat 3. A-nya 2, R-nya 2, pangkat 3. 2 kali 8, 16. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 23, pertambahan penduduk suatu kota setiap tahunnya membentuk barisan geometri. Pada tahun 2020, nah, penduduk bertambah sebanyak 500 orang. Lalu pada tahun 2022 sebanyak 2000. Nah, berapa banyak pertambahan penduduk pada tahun 2024? Nah, kita lihat bahwa ini A-nya saja ditulis. Nah, ini itu, nah, 2000 ya, bukan 20.000.
Nah, kalau mau pakai logika boleh, mau pakai rumus boleh. Kalau mau pakai logika, ini A-nya ya. Nah, 2020 ke 2022 itu berapa? 2 kali, berarti 500 kali 2 kali 2, sehingga bisa menghasilkan 2000. Berarti rasionya 2. Kalau mau 2024 kali 2 lagi, kali 2 lagi, gitu kan ya? Berarti kali 2 lagi, kali 2 lagi. Hasilnya 8000 ya, kalau mau pakai cara manual. Kalau pakai kotretan biasa boleh ya, sama dengan 500. 2022 itu berarti suku ketiga ya, U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 2000. Nah, karena kan U pertamanya dari 2020, berarti R kuadrat sama dengan 2000 dibagi A. A-nya itu 500, 2000 dibagi 500 sama dengan 4. R kuadrat sama dengan 4, berarti R-nya 2. Ya, yang dicari adalah kelima, 2024 itu kelima ya, tahun kelima. Berarti AR pangkat 4. A-nya 500, R-nya 2 pangkat 4. 500 kali 2 pangkat 4, 16. Nah, hasilnya sama, 8000. Mau pakai cara manapun, yang penting sudah paham konsep, silahkan. Soal nomor 24, nah ini untuk grafik fungsi kuadrat. Nah, bolehlah pelajari lagi ya untuk menggambarnya di YouTube yang lain. Nah, ini langsung ke soal. Nah, tolong gambar kuadrat ini, Y sama dengan min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12. Nah, kita lihat dari A-nya itu negatif. Kalau negatif berarti nanti melengkungnya ke bawah ya. Sudah, itu berarti cari tanda yang melengkung ke bawah. Kemudian faktorkan. Nah, faktorkan fungsi ini. Min 2x kuadrat tambah 2x tambah 12 sama dengan 0. Kalau misalkan seperti ini, bolehlah dibagi 2 semuanya. Bagi min 2 aja ya, biar awalnya tidak negatif. Berarti x kuadrat min 2x min 12 sama dengan 0. Faktorkan. Nah, dikali harus negatif 12, ditambah harus min 2. Dikali harus min 12, ditambah harus min 2. Berarti 4 sama 3 ya. Pakai nih. Atau salah ya, harusnya 4 nih. 4 kali 3 kalau ditambah, oh ini dibagi 2 ya, jadi 1, ini jadi 6 ya. Oke, ulangi ya, ini dari sini. Oke, ke sini aja ya. Kalau dibagi 2 kan berarti jadi x kuadrat min x min 6 kan ya, karena dibagi 2 semuanya. Nah, ini baru x dikali harus min 6 ditambah harus min 1. Dikali harus min 6 ditambah harus min 1. Berarti 3 sama 2. Negatifnya di 3 ya. Negatif 3 tambah 2 soalnya. Oke, berarti ini min 3, ini positif 2. Sama dengan 0, berarti di sini x min 3 sama dengan 0. Sama dengan 2, x sama dengan min 3, x sama dengan min 2. Nah, udah dapet, berarti x-nya di min 3, x-nya ini positif 3 ya, karena kalau ke kanan jadi positif. Nah, berarti sekarang tinggal ke sistem koordinat. Nah, positif 3 di sebelah kanan, min 3 di sebelah kiri. Nah, karena ini terbukanya ke bawah, berarti silahkan terbukanya ke bawah seperti ini ya, tapi ini melalui min 2 dan 3. Nah, seperti ini gambar grafiknya. Boleh kalian cari soal-soal yang lain. Oke, mungkin cukup sekian. Intinya ada 4 ya. Yang pertama itu pertidaksamaan, kemudian barisan dan deret berikut aplikasinya, kemudian yang terakhir ini adalah grafik fungsi kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar kembali.
Semoga besok diberikan kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.